Saya ingin cerita sedikit pengalaman-pengalaman politik dalam perjalanan hidup saya ini. Saya aktif dalam dunia politik itu ketika saya menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita mulai membangun komunikasi pada tahun 96, kemudian berlanjut sampai berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai continuity dari Partai Demokrasi Indonesia pada saat Orde Baru, kemudian berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi itu dianggap tidak ada keterpisahan, tapi hanya kontinuitas saja. Ada hal-hal yang menarik, terutama pada suatu malam, saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Taufik Kimas. Saat itu Ibu Mega sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya lagi ngomong santai dengan Mas Taufik Kimas. Tiba-tiba Ibu Mega masuk pada pukul 11 malam, menghampiri obrolan kami ini. Lalu Ibu memotong pembicaraan kami. Ibu Mega mengatakan, saya baru saja ditelepon oleh Presiden Amerika George Bush Junior. Apa persoalannya, kata Pak Taufik? Ya, George Bush ini meminta saya agar saya besok menyampaikan satu statement mendukung rencana serangan koalisi Amerika terhadap Irak, khususnya ingin menjatuhkan Saddam Hussein. Lalu Mama bilang apa, kata Pak Taufik? Ya, saya bilang saya nggak bisa. Saya ini kan harus bicara dulu dengan parlemen, dengan DPR. Tidak bisa saya mengeluarkan statement ini sendiri. Lalu apa kata George Bush? Langsung George Bush sambil menutup telepon, dia seperti berteriak, bullshit, dia bilang. Nah, jadi kita bisa lihat sejauh mana intervensi negara-negara adikuasa ini terhadap negara-negara seperti kita. Ya, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Karena mereka merasa besar, merasa hebat, akhirnya mereka mau seenaknya memerintah presiden negara lain agar ikut apa yang mereka inginkan. Tapi kita lihat dengan sikap Ibu Mega menolak keinginan George Bush, itu membuktikan bahwa dia adalah seorang nasionalis sejati, seorang pemimpin sejati, yang tidak bisa didikte dan diintervensi oleh presiden negara adikuasa. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi model, harus menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan mudah takluk kepada presiden ataupun negara adikuasa. Jadi tetaplah pada prinsip apa yang menjadi basic kita, terutama dalam konstitusi dan ideologi negara kita. Kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini penting sekali. Serta-merta Pak Taufik mengatakan kepada saya setelah Bu Mega itu cerita, dia bilang, Mama tidur aja lah, besok kita akan membahas soal ini. Tapi uniknya, Mas Taufik langsung bilang sama saya, Van, lupakanlah Mbak Mega 2 kali menjadi presiden. Ini pasti akan ada operasi-operasi yang dilakukan untuk menggagalkan Mega menjadi presiden 2 kali. Nah, kita lihat perkembangannya apa? Kita lihat perkembangannya segera setelah itu, tahun 2004, SBY langsung membuat Partai Demokrat. Yang semula terus terang saja SBY ini sebenarnya tidak terlalu bersemangat. Paling-paling dia kepingin jadi wakil presiden ataupun menjadi menteri lagi. Tetapi setelah melihat situasi Amerika ini tidak mendukung Megawati, maka SBY mengambil langkah untuk mendirikan partai dan siap maju sebagai calon presiden. Dan dia tidak peduli, karena kita waktu itu tidak ada threshold ya, tidak peduli apakah partai kecil, partai besar yang akan mendukung dia, dan terbukti hanya partai-partai yang kecil yang mendukung SBY untuk maju sebagai capres 2004, dan dia menang karena dia yakin bahwa dukungan Amerika ini sangat penting untuk memenangkan satu calon presiden.
Nah, sehingga yang kita lihat adalah Megawati dalam putaran kedua kalah menghadapi SBY. Apa yang kita lihat di sini memang akhirnya dalam kepemimpinan selanjutnya, ya SBY kita lihat menjadi the golden boy of Amerika, presiden kesayangan Amerika. Nah, sehingga kalau kita lihat perjalanan pemerintahan SBY itu hampir selalu sejalan ya dengan kepentingan Amerika. Misalnya kita lihat satu, kita menyetujui larangan Iran untuk mengembangkan nuklir. Kan itu kan maunya Amerika dan negara-negara besar yang punya hak veto di PBB misalnya. Nah, kita lihat di situ itu sudah jelas arah politik kita. Artinya ya kita sudah tidak bebas aktif lagi. Karena kita memang berada di bawah pengaruh negara adikuasa ini. Nah, kita lihat nanti perkembangannya bagaimana pencapresan 2024 ini, yang juga pernah saya sampaikan bahwa Anies Baswedan itu adalah the second golden boy of America. Nah, nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Terima kasih.